Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Rifarizi dengan NIM 202410102023 dari kelas PBOH. Di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai tugas video individu mengenai CRD yang ada di CRD PostgreSQL yang kita menggunakan sysap. Jadi saya coba dalam web ini aja. Jadi web ini kita menampilkan CRD secara sederhana. Nah, caranya nanti akan langsung saya jelaskan saja di dalam Visual Studio. Nah, yang pertama, kita jangan lupa membuat cara buat filenya terlebih dahulu. Kita download terlebih dahulu ASP.NET-nya. Nanti kita pilih yang ASP.NET Web Form Site-nya ini. Nah, setelah itu barulah kita buat file dengan nama bebas. Nah, nanti barulah akan muncul seperti ini. Nah, ini codingan saya. Jadi nanti kita klik kanan di sini. Pertama-tama kita harus download terlebih dahulu atau install terlebih dahulu NuGet-nya NPG SQL ini. Jadi plugin-nya kurang lebihnya kita install. Kalau udah install seperti ini, baru kita klik kanan di sini lagi add, kemudian web form. Nah, di web form ini udah kita bisa langsung membuat sebuah form. Nah, untuk di webform.aspx ini merupakan tampilan atau desain dari webnya nanti berupa tag HTML, bisa kita tambahin Bootstrap, CSS, JavaScript, query maupun PHP nanti. Nah, di sini saya menggunakan sederhana saja sebuah tag HTML aja. Yang di dalamnya itu berisi beberapa button kayak employee ID, untuk ID, nama, dan lain-lain. Kemudian juga bagian dari button-button lainnya yang ada di webnya nanti. Nah, kemudian setelah kita buat button-buttonnya ini, baru kita masuk ke CRD-nya yang ada di webform aspx.cs-nya ini. Nah, kita menggunakan sysap di sini untuk melakukan CRD pada tampilan web menggunakan menggunakan database yaitu adalah NPG SQL. Nah, jadi pertama-tama ini otomatis using-nya, kemudian kita inputkan using system data, using configuration, dan yang paling penting using NPG SQL-nya ini karena kita akan menggunakan database dari SQL. Kita buat namespace-nya dulu sebagai CWRD, kita buat ini public partial ini emang buat form 1. Di protect void-nya ini kita buat button insert-nya. Ini untuk insert terlebih dahulu ya, insert. Di insert itu kita panggil atau kita create kan atau kita koneksi ya, kita koneksi ke NPG SQL connection-nya ini dengan kita menggunakan server database serta ID user serta password yang memang udah disediakan di web ini. Jadi kita tinggal pakai aja lah. Nah, kemudian kita buat connection itu kita buat connection string. Kita buat string connection-nya, kemudian kita open connection tersebut. Kita buat NPG SQL comment, kemudian kita masukkan NPG SQL comment ini ke dalam variabel CMD. Di variabel CMD ini kita bisa koneksikan, kemudian kita buat command text. Ini kita karena insert ya, memasukkan data, kita masukkan data, insert itu pabrikan, nama pabrik. Jadi kita itu masukkan codingan DDL dari database-nya tadi dengan value-nya itu adalah berupa nama. Kemudian untuk command type-nya kita buat command type text. Kemudian untuk parameternya itu adalah nama tadi serta txt mvim-nya ini. Dimana ini merupakan variabel dengan variabel kosong. Kalau bisa berhasil, barulah kita tampilkan data has been saved. Setelah insert, masuk create data, baru kita masuk ke select, read datanya. Caranya sama seperti tadi, kita using terlebih dahulu, kita konekkan terlebih dahulu, ini juga sama, cuma bedanya nanti di comment text-nya ini kita pakai select bintang from public. Jadi bintang ini maksudnya adalah kita menampilkan seluruh isi tabel dari pabrik. Nah, setelah itu untuk di adapternya atau di parameternya itu adalah ini, dan di sini itu kita buat grid view untuk tampilan-tampilan. Di button update pun hampir mirip dengan select.
Nah, di update ini kita masukkan itu adalah dua parameter ID dan namanya yang kita tampung masing-masing di dalam txtm frame-nya dengan variabel kosong. Setelah itu barulah ada data has been update apabila selesai. Lanjut ke delete. Nah, di delete ini kita sama juga caranya seperti yang di atas. Ngikutin aja koneksinya. Kemudian cuma yang membedakan sini adalah kita command text-nya. Jadi kita delete from public. Jadi kita delete dari tabel public, di mana yang kita delete itu adalah ID public. Nah, jadi yang kita delete itu berdasarkan ID-nya. Jadi parameter itu ID. ID berapa yang kita update, kita delete, maka ID tersebut yang satu data tersebut dengan ID tersebut akan hilang. Jadi seperti itu. Parameternya ID. Nah, jadi kurang lebihnya cukup sederhana saja seperti itu apabila kita mengacu pada web ini. Kemudian untuk tampilannya seperti ini, ada 3 kontainer atau 3 bagian kurang lebihnya. Ada 3 div di sini. Yang pertama insertion ini untuk menginsertkan data dan update berupa employee ID dan first name. Untuk selection untuk menampilkan data yang sudah kita insertkan, dan delete ini untuk kita delete data yang sudah diinsertkan di sini. Nah, jadi delete ini adalah kita delete ID-nya saja seperti yang dijelaskan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.